Rapat paripurna ke-40 pada masa persidangan ketiga DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun sidang 2023-2024 dimulai. Rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Ibu Insinyur Emilia Julia Romlini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bapak Wakil Ketua dan Bapak Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para asisten, staf ahli, dan para pimpinan perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa baik cetak maupun elektronik, singkatnya hadirin paripurna dewan yang terhormat. Rapat paripurna ke-40 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna dewan yang terhormat, agenda rapat paripurna ke-40 hari ini terdiri dari 1. Penyampaian pendapat ahli fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. 2. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. 3. Pembahasan dan penetapan keputusan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. 4. Penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Perkada tentang perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. 5. Penyerahan Perkada tentang perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024 dari DPRD kepada pemerintah. Dan cara terakhir adalah sambutan pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kita akan masuk pada acara pertama, yaitu penyampaian pendapat ahli fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Dan kesempatan yang pertama diberikan kepada fraksi Partai Golkar. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, disampaikan bahwa dalam dokumen pendapat akhir fraksi Partai Golkar tadi ada beberapa kesalahan redaksi, sehingga mohon mengikuti unsur dan apa yang dimaksud. Pendapat akhir fraksi Partai Golkar dalam rapat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Solo, Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati saudari ketua, para wakil ketua, dan semua anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, saudara penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, sekretaris daerah, para staf ahli gubernur, para asisten sekda, serta para pimpinan perangkat daerah, tim pakar Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers, dan pengelola media massa. Singkatnya hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Hari 30 Agustus tahun 2024
2024 adalah rapat paripurna terakhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 dalam menjalankan tugas konstitusinya. Kita bersyukur atas anugerah dan berkat Tuhan serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita untuk terus berkarya hingga kini. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 pada hari ini juga merupakan momen yang berharga untuk saling menyapa dan saling berterima kasih atas kebersamaan yang terjalin selama ini dalam mengemban tugas. Fraksi Partai Golkar menyatakan salut dan terima kasih atas kebersamaan yang harmonis selama mengemban tugas satu periode. Terima kasih atas hubungan kerjasama kemitraan yang harmonis antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Fraksi Partai Golkar juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang secara tekun memimpin lembaga dan jalannya sidang-sidang dan sejalannya persidangan selama periode ini. Terima kasih yang sama fraksi Partai Golkar tentunya kepada para ketua dan anggota-anggota fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pimpinan dan anggota kelengkapan DPRD yang selama ini bersemedi dalam melaksanakan fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekretaris DPRD, para kepala bagian bersama seluruh staf yang mendukung tugas-tugas dan fungsi pimpinan dan Dewan Perwakilan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT. Fraksi Partai Golkar mengharapkan dukungan yang sama diberikan kepada seluruh pimpinan dan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT periode 2024 sampai 2029 nanti. Selanjutnya fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih kepada saudara Gubernur yang telah menyampaikan tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur atas pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT yang bagi fraksi Partai Golkar telah secara rinci memberikan penjelasan yang dapat diterima. Pimpinan dan senior yang terhormat, perkenankan fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa atensi sebagai pendapat akhirnya seperti berikut ini. 1. Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar pada masa transisi pemerintahan daerah dalam 4 bulan ke depan dapat berjalan dengan baik, melaksanakan program-program pembangunan hasil perubahan APBD tahun anggaran 2024. Kedua, pastikan realisasi pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah, keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai 100%, sehingga menunjukkan peningkatan kinerja pemerintahan daerah. 3. Perhatikan prioritas pembangunan daerah dan memanfaatkan APBD perubahan tahun anggaran 2024, terutama persiapan menghadapi musim hujan tahun 2024-2025 dalam rangka mengantisipasi kerawanan pangan dan mencegah inflasi. Maka perlu memberikan dukungan operasional bagi usaha pertanian tanaman pangan sesuai provinsi daerah masing-masing. 4. Sehubungan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional tahun 2024, diharapkan jajaran pemerintah
daerah menyediakan fasilitas yang memadai bagi peserta PON NTT untuk berpartisipasi di ajang provinsi tingkat nasional. Hal ini perlu ditegaskan mengingat pelaksanaan PON tahun 2024 bersamaan waktu dengan masa transisi pemerintahan daerah, sehingga terjadi keterbatasan dalam mengelola sumber keuangan daerah. Namun demikian juga terhadap penyelenggaraan PON dari pemerintah daerah hendaklah dapat disediakan memenuhi kebutuhan konsumen daerah provinsi Nusa Tenggara Timur. 5. Fraksi Partai Golkar menyatakan terima kasih atas upaya pemerintah daerah memfasilitasi modal usaha bagi masyarakat melalui sosialisasi berbagai skim kredit koperasi, bank, dan lainnya, serta berkomitmen mengalokasikan anggaran yang berkaitan dengan kewajiban daerah dalam pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. 6. Dari sisi pembiayaan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024, fraksi Partai Golkar berbesar hati atas kemampuan daerah menganggarkan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Kiranya kebijakan daerah yang diambil menjamin pendanaan daerah yang meningkat sehingga parkirnya mencapai nilai lebih yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan pembayaran utang dan ada dana bagi program prioritas lainnya. 7. Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan hasil pembahasan badan anggaran dalam penyusunan paket penguatan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 dan menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan gubernur tentang pelaksanaan APBD perubahan tahun anggaran 2024. 8. Keberhasilan pembangunan daerah untuk sebagian ditentukan oleh kesiapan SDM aparatur pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Karena itu, perlu sinergi pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat dalam setiap gerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pimpinan dan sinergi oleh corona. Akhirnya, fraksi Partai Golkar menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhan memberkati dan Dia berkati kita. Terima kasih. Upang 30 Agustus 2024, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Dr. Anus Kurikulum MSI, Sekretaris Insinyur Muhammad Ansor, juru bicara Dr. Anus Kurikulum MSI, semuanya ditandatangani. Sekian, terima kasih untuk pembacaannya. Terima kasih kepada fraksi Partai Golkar yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Berikutnya diserahkan kepada fraksi PDI Perjuangan. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan perubahan dalam pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Yang terhormat Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Bapak Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah dan pimpinan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kelompok pakar, tenaga ahli Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, rekan-rekan pers dan media massa. Sidang paripurna
yang mulia. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Pertama-tama, waktu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertaan di ujung masa tugas, kita masih dapat mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Dari mimbar terhormat ini, izinkan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah menunaikan dan akan mengakhiri tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2019-2024. Tidak ada kata selesai atas nama pengabdian. Apa yang telah dirajut adalah jejak dan dedikasi terhadap kita merupakan bukti komitmen dan biarlah terus menggema sebagai bentuk keberpihakan bagi rakyat Nusa Tenggara Timur. Fraksi juga mengucapkan selamat dan profesional untuk kelanjutan bagi rekan-rekan yang akan diambil sumpah jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2024-2029 tanggal 3 September 2024 yang akan datang. Teruslah amanah sebagai perwakilan baik dan dalam rangka kunjungan kenegaraan dan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan selamat datang pemimpin umat Katolik sedunia. Kunjungan ini menjadi sejarah kedua setelah mendiami Yohanes Paulus II. Kiranya sejarah kunjungan ini semakin mempererat relasi antara Vatikan dan bangsa Indonesia, terutama dalam semangat kemanusiaan dan toleransi antar umat beragama. Berikut apresiasi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas proses-proses penyelenggaraan pemilu kepala daerah serentak di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Semoga proses pemilu kali ini menjadi momentum membangun kedewasaan politik, bahwa segala perbedaan pilihan dan sikap politik itu biasa, akan tetapi tidak boleh merusak sendi-sendi kehidupan berdemokrasi. Kita adalah sesama teman dan bertani, karena itu tidak boleh saling meninggalkan sebagai sesama bangsa. Sidang paripurna yang terhormat, perubahan APBD telah melalui proses pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Daerah dengan pemerintah, tentu berjalan dalam dinamika kekritisan dan sikap objektif yang semuanya merupakan bagian dari semangat kemitraan bagi kepentingan masyarakat dan daerah. Kita tentu memahami arti penting kedudukan APBD sebagai instrumen fiskal daerah. Karena itu rancangan perubahan sebagaimana dimaksud dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah tentu mencakup prinsip-prinsip dasar antara lain otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pun telah menyampaikan laporan hasil pembahasan dengan rekomendasi-rekomendasinya. Untuk itu, perkenankan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan sependapat dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap besaran perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024 dengan rincian
sebagai berikut. A. Pendapatan terbaca. B. Belanja terbaca. C. Pembiayaan terbaca. Itu pendapatan belanja dan pembiayaan secara keseluruhan dan rinci terdapat dalam tabel laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. 2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sependapat dengan rekomendasi badan anggaran dan meminta agar perhatian pemerintah terhadap perangkat daerah yang telah ditetapkan target PAD-nya pada APBN di tahun anggaran 2024 tetapi mengalami penurunan target PAD secara signifikan agar gubernur atau penjabat gubernur dapat memberikan perhatian terhadap proses optimalisasi penyerapan APBD pada setiap tingkatan perangkat daerah pada tahun anggaran 2024. 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta agar tetap berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi kinerja terhadap pengelola dan manajemen badan usaha milik daerah, KAIDO, PT Promo, dan manajemen PT Bank NTT dalam rangka menciptakan good governance atau tata kelola perusahaan yang baik, karena eksistensi manajemen perusahaan sangat menentukan maksimalisasi nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. 5. Sebagaimana tanggapan pemerintah atas hal berkenaan dengan pembayaran tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sependapat dengan rekomendasi badan anggaran agar pemerintah perlu merevisi kembali Pergub nomor 111 tahun anggaran 2023 tentang tambahan penghasilan pegawai bagi pengawal aparatur sipil negara di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan segera merealisasi pembayaran PPP bagi ASN yang telah memenuhi syarat untuk dibayarkan. 6. Fraksi meminta pemerintah agar berkoordinasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang telah berubah nama menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mencegah dan melindungi para pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur sebagai akibat dari adanya tindak pidana perdagangan orang. 7. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sependapat dengan badan anggaran dan meminta pemerintah agar segera melakukan penyesuaian terhadap standar biaya umum transportasi tiket pesawat baik dalam maupun keluar NTT dengan memperhatikan kondisi faktual saat ini. Sidang paripurna yang terhormat. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan memohon berkat dan menyatakan Tuhan, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan setuju rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024 agar ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kupang 30 September 2024. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Yunus Hatta Andewa SPD, Sekretaris Emmanuel Polvinus SPD, Juru bicara Hieronymus T. Balakanu SD NU, masing-masing ditandatangani. Terima kasih kepada fraksi PD Perjuangan yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Selanjutnya disilakan kepada fraksi Partai Nasdem. Tambahan untuk Dewan pendapat akhir fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Yang terhormat penjabat
Singkat, paripurna Dewan yang terhormat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam restorasi. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai dengan saat ini dalam berakhirnya masa tugas sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Timur periode 2019-2024, kita tetap diberi kesehatan yang baik sehingga dapat mengakhiri rapat paripurna DPRD Provinsi NTT dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan daerah Provinsi Nusa Timur tahun anggaran 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah menyampaikan pengantar nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2024 dan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTT. Terima kasih juga disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Nusa Timur yang telah membahas dan melaporkan hasil pembahasan rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2024 dengan kesepakatan dan rekomendasi yang konstruktif. Fraksi Partai Nasdem menyatakan menyetujui kesepakatan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Nusa Timur baik mengenai postur anggaran maupun program dan kegiatan dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 ini. Kami mengingatkan pemerintah agar memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD sebagaimana disampaikan dalam laporan bangga DPRD Provinsi NTT sebagai bagian tak terpisahkan dari rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020. Paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini melalui mimbar yang terhormat ini izinkan kami fraksi Partai Nasdem Provinsi Nusa Timur menyampaikan berlimpah terima kasih atas kebersamaan kita baik antara sesama anggota DPRD Provinsi NTT maupun dengan pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh stakeholders. Terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2012-2023, Victor Bunti Udayaswara dan Joseph Nasir, Penjabat Gubernur NTT Ayudhya Dewa, Sekretaris Daerah, Pak Asisten Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bersama seluruh staf fungsional dan struktural dalam lingkup pemerintah Provinsi NTT bersama pimpinan dan staf Badan Usaha Milik Daerah Provinsi NTT. Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTT, Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, pimpinan dan anggota fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Perindo, fraksi Partai Hakim Rakyat, dan fraksi gabungan Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, bersama sektor Kabak dan seluruh staf sekretariat dan DPRD Provinsi NTT yang sudah berperan sebagai supporting system yang hebat. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan dan wartawan, para pengelola media massa cetak maupun elektronik yang setia membawa berita dan pesan dari ruang-ruang DPRD ini untuk diketahui oleh publik Nusa Tenggara. Kita semua sudah terlibat dalam menggagas, mendesain dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan selama 5 tahun 2019 sampai 2024. Di satu sisi, 5 tahun memang cuma setengah waktu dan sejarah panjang penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTT ini. Namun di sisi lain juga bukan waktu yang pendek untuk saling belajar, saling menguatkan, mendewasakan dan mematangkan baik secara emosional dan mental maupun secara intelektual. Kita sudah bertumbuh dan berkembang bersama dalam interaksi yang intens membangun Provinsi NTT global berakal yang kita cintai ini. Ada dinamika yang panas, aren, dan sejuk yang sungguh berkesan sekaligus kaya kesan. Ada rasa yang kuat mengikat. Ada
nilai yang patut dimuliakan, ada lesson learned yang dipetik, ada cinta yang mengalahkan egoisme diri, egoisme fraksi, egoisme lembaga, demi kebersamaan membangun NTT, demi kemaslahatan masyarakat NTT. Kita menyatu dalam bingkai perjuangan untuk berkarya merestorasi kebijakan demi kebangkitan Nusa Tenggara Timur, dengan berpegang teguh pada amanat dan hati nurani rakyat, serta berdiri kokoh di atas fondasi solidaritas dan semangat persatuan sebagai sesama kaum demokrat. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kami yang tulus atas tutur kata dan sikap serta perilaku kami yang kurang berkenan. Kami berharap kita bisa bungkus dalam fakta tentang sempurnaan sebagai manusia yang melahirkan pepatah tak ada lagi yang kami juga mengucapkan profesiat kepada teman-teman anggota DPRD yang terpilih kembali selamat melanjutkan pengabdian dalam Rumah Besar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Bagi teman-teman yang tidak terpilih kembali dan memilih jalan lain, kami mendoakan sukses dan terberkati selalu dalam medan perjuangan baru dengan semangat yang sama, cintakan NTT. Kami juga tak lupa menyampaikan selamat bertarung dan berjuang bagi teman-teman yang mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Rangga Kaka, John Al, Gonzalo, Maria Nuban Saku, Jonas Salian, Dr. Christian Rio, Gabriel Bedina, dan juga dua teman kita, Rocky Bernardo dan Alex Sunai, yang lolos dari Lubang Jarum PMK. Selamat bertarung. Kemenangan adalah perjuangan berkompetisi dalam harmoni. Paripurna Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir fraksi Partai Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024, dan juga ungkapan hati fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi NTT periode 2019-2024. Saya seraya mengaturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Fraksi Partai Nasdem menyatakan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan. Sekian dan terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam restorasi. Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua Alexander Datrofong, Sekretaris John Kelvin Parea. Ditandatangani. Kepada fraksi Partai Nasdem yang telah menyampaikan pendapat akhirnya, berikutnya silakan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024 disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Agustus 2024. Yang terhormat Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saudara Penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Sekretaris Daerah, para asisten sekda, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah di pemerintah Provinsi
Provinsi Nusa Tenggara Timur, kelompok tim pakar tim ahli DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, insan pers dan media massa, singkatnya hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat. Salam, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebangkitan NTT. Mengawali sidang paripurna dewan yang terhormat ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk memanjatkan puji syukur bagi kemurahan Tuhan Maha Pengasih yang telah memberikan kita kebukaran jasmani dan keteduhan rohani, sehingga kita dapat terus bersinergi dalam membangun masyarakat dan wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan forum paripurna dewan yang terhormat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan profisiat kepada Yang Mulia Insinyur Paulus Budiman SPD atas rapat tabisan episkopal sebagai uskup agung pada Keuskupan Agung Tengger pada tanggal 22 Agustus 2024 yang merupakan kepenuhan sakramen imamat. Hari ini di penghujung masa tugas anggota DPRD periode 2019-2024 merupakan rapat paripurna terakhir bersama Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil pemilihan legislatif tahun 2019. Untuk itu, melalui forum paripurna dewan yang terhormat ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa merasa patut untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil pemilihan legislatif tahun 2019 atas semangat kolektif kita bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu 5 tahun dalam membangun wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga merasa patut untuk mengucapkan profisiat atas pelantikan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029 hasil pemilihan legislatif tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024 bagi Bapak Ibu yang terpilih kembali dan akan dilantik lagi. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan selamat berkarya lagi untuk 5 tahun ke depan melalui lembaga DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur demi program merata tercinta. Bagi Bapak Ibu yang belum berhasil dipilih kembali pada pemilihan legislatif tahun 2024, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, sembari memohon maaf atas salah tutur dan tidak sikap selama kita bersama berkarya pada lembaga dewan terhormat ini, serta berharap agar Bapak Ibu terus bersemangat dalam berbagai karya bagi kemajuan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui tugas perutusan dalam bidang lain. Paripurna dewan yang kami hormati, pada kesempatan yang terhormat ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada Saudara Penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa perlu pula memberikan penghargaan yang tinggi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan laporan hasil pembahasan terhadap rancangan perubahan APBD
tahun anggaran 2024, di mana kedua sumber tersebut merupakan referensi utama bagi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam menyampaikan pendapat akhir pada forum sidang paripurna Dewan yang terhormat. Paripurna Dewan yang kami hormati, setelah mencermati tanggapan saudara penjabat gubernur atas penanggung fraksi-fraksi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024 dan memperhatikan laporan hasil pembahasan barang anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pendapat atas beberapa aspek sebagai berikut. 1. Memperhatikan bahwa realisasi pendapatan asli daerah pada APBD tahun 2024 baru mencapai 50,48% dari target yang semula sebesar 1 triliun lebih. Maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa pencapaian target PRD yang belum maksimal tersebut diakibatkan oleh pemerintah belum sungguh-sungguh berupaya untuk meningkatkan PRD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PRD yang sah. Menyikapi hal tersebut, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa perlu mendesak pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Terkait pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah segera membuat peraturan tentang mekanisme pemungutan pajak daerah dan peraturan tentang mekanisme pemungutan retribusi daerah sebagai aturan turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, guna mempercepat identifikasi dan ekstensifikasi PRD dari pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah Provinsi NTT melalui perangkat daerah terkait perlu melakukan penagihan piutang daerah pada tahun perjalanan dan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipandang penting karena piutang daerah merupakan salah satu komponen penting dalam neraca yang akan menambah aset neraca yang merupakan hak pemerintah daerah untuk menagih dan mencatat atas jenis-jenis piutang daerah berupa piutang pajak daerah yang belum dilunasi oleh wajib pajak dan piutang retribusi yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Ditambahkan pula bahwa bila terdapat piutang daerah yang macet, maka penyelesaiannya dapat diserahkan pada panitia urusan piutang negara yang merupakan panitia independental yang anggotanya berasal dari Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, dan dari unsur pemerintah daerah. Terkait pengelolaan keuangan daerah yang disahkan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa minta perhatian yang lebih serius dari pemerintah Provinsi NTT agar memanfaatkan aset hidup milik pemerintah provinsi yang ada pada setiap kabupaten kota agar bisa berkontribusi pada peningkatan PRD. Selain itu, pemerintah Provinsi NTT perlu terus memacu optimalisasi kinerja PNUD maupun BUMD demi pencapaian target pendapatan daerah. Kemudian terhadap PT Bank NTT, PT Filopobon, dan PT Tibor, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setuju dengan rekomendasi barang anggaran yang di bawah 1. Untuk PT Bank NTT perlu melakukan pengurangan biaya operasional karena pembagian dividen PT Bank NTT terus mengalami penurunan setiap tahun. Selain itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setuju dengan rekomendasi barang anggaran agar target pembagian dividen pada PT Bank NTT ditetapkan sebesar 30 miliar. 2.
untuk PT Promor yang tidak menyumbangkan dividen pada tahun anggaran 2024, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah provinsi agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap manajemen PT Promor dengan memastikan core bisnis agar lebih fokus pada satu usaha utama serta memberikan target pencapaian dividen minimal dengan usaha yang wajar. 3. Untuk PT Kiboro yang juga tidak menyumbangkan dividen pada tahun anggaran 2024, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sependapat dengan rekomendasi pada anggaran di mana meminta pemerintah provinsi NTT agar segera memastikan status hukum atas lahan di pemerintah. 2. Terkait belanja daerah, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa perlu mengingatkan pemerintah provinsi NTT agar dalam sisa waktu efektif yang pendek pada tahun anggaran 2024 ini, pemerintah harus terus bekerja keras demi penuntasan berbagai program dan kegiatan prioritas. Pembelanjaan keuangan negara perlu diarahkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang berhubungan dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik, meningkatkan kesempatan kerja, mencapai target penurunan angka stunting dan penurunan angka kemiskinan di NTT. Paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pendapat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024 dan menyatakan menerima untuk ditetapkan melalui mekanisme sidang yang berlaku. Upang 30 Agustus 2024, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Yunus Masulis, Sekretaris Saudara Mersipiu, dan Ibu Salah. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya disilakan kepada fraksi gabungan Demokrat Solidaritas Pembangunan. Pendapat akhir fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan terhadap pokok keuangan atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pejabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah, rekan-rekan insan media massa baik cetak maupun elektronik, singkatnya hadirin rapat paripurna dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kami cintai. Hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, sebagai sesama insan yang beriman, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, perlindungan, sehingga kita semua boleh berada di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat, diliputi suasana damai sejahtera, dan diperkenankan menghadiri rapat paripurna dewan yang mulia ini dengan agenda penyampaian pendapat ahli fraksi terhadap nota keuangan atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pejabat gubernur Sulsel Timur serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulsel Timur yang telah menanggapi mendukung fraksi-fraksi atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 kepada lembaga Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 26 Agustus 2024. Fraksi juga menyampaikan apresiasi kepada Yang Mulia Monsinyur Paulus Budi SPD atas ramatan-ramatan episkopal dan menjadi kepala Ketua Khusus Perkabung MD dengan tema memelihara kasih persaudaraan demi merawat alam ciptaan dan segala sesuatu. Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan patut mengucapkan apresiasi atas pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulsel Timur periode 2024-2029 melalui hasil pemilihan legislatif tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Fraksi juga menyampaikan selamat teman-teman tugas dan tanggung jawab untuk membawa aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan tidak baik. Hadirin rapat perwakilan yang kami hormati. Setelah membaca dan menganalisa nota keuangan atas rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024, Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan memberikan beberapa akhir sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil pembahasan anggaran dan TAPD, maka Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan menyetujui laporan hasil dari Badan Anggaran terkait dengan rencana perubahan anggaran pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Kedua, Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan juga sependapat dengan Badan Anggaran untuk meminta pemerintah merevisi kembali Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang tambahan penghasilan pegawai negeri bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya terhadap syarat-syarat yang dirasa merugikan ASN yang terlalu membesar untuk pembayaran TPP. Fraksi juga meminta agar pemerintah segera merealisasi pembayaran TPP bagi ASN yang telah memenuhi syarat. Ketiga, terkait dengan penurunan pajak daerah yang mencapai 10%, Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan sependapat dengan rekomendasi Badan Anggaran, bagi fraksi kami meminta kepada pemerintah melakukan analisis dan atau kajian ilmiah potensi real dari masing-masing objek pendapatan daerah, baik pajak, retribusi maupun pendapatan daerah besar, serta terus berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi, sehingga estimasi dari penerimaan pajak menjadi lebih realistis. Keempat, Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan meminta kepada pemerintah agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibandingkan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Untuk itu, dari fraksi yang tidak terletak agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan harus didahulukan, dan ada semangat kolektif dan kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat yang berbasis kinerja dan berorientasi pada pencapaian hasil dari input dari negara. Kelima, fraksi juga mengingatkan pemerintah memperhatikan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah yang realisasinya sampai dengan bulan Agustus baru mencapai angka 52,66% dari target. Untuk itu, fraksi meminta kepada pemerintah untuk
untuk terus berupaya meningkatkan kinerja agar segala sumber-sumber PRD dapat segera terrealisasi dengan baik. Karena fraksi perlu mengingatkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dalam sisa waktu tahun anggaran 2024 ini, pemerintah harus terus bekerja keras demi penuntasan berbagai program dan kegiatan prioritas serta pembelanjaan keuangan daerah perlu dianggarkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi. Daerah yang berhubungan dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik, meningkatkan kesempatan kerja, pencapaian target penurunan angka stunting, dan penurunan angka kemiskinan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tujuh, fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan meminta kepada pemerintah untuk membenahi dan melakukan promosi terhadap objek-objek atau destinasi wisata serta memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar destinasi agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar lokasi tersebut. Kedelapan, fraksi meminta kepada pemerintah agar program-program strategis yang belum bisa dianggarkan pada pendapatan daerah tahun 2024 untuk diprioritaskan pada pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah tahun depan. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati. Demikian pendapat fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan dan dengan memohon Tuhan Yang Maha Esa serta restu dari Bapak Ibu hadirin dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan menyatakan menyetujui terhadap nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian, dan mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian pendapat hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua. Upang 30 Agustus 2024, Ketua Mimureni Marinapun, SPMN, Sekretaris Dr. Kusniadi Doro, Guru Bicara Indonesia. Terima kasih kepada fraksi Gabungan Demokrat Solidaritas Pembangunan yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Bapak Ibu, berikutnya ini ada 4 fraksi yang belum bisa menyampaikan pendapat akhirnya, sehingga kita menganggap terbaca, yaitu fraksi Partai Hanura, fraksi Partai Perindo, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PAN dianggap terbaca. Bapak Ibu yang kami hormati, Ketua Dewan yang terhormat, kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapat ahli fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan keuangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024, dan secara umum keseluruhan fraksi menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, kita akan masuk pada acara kedua, yaitu pembahasan rancangan
terhadap konsiderasi mengingat, apakah dapat disetujui? Saya ikut. Silakan Bapak Yohanes Rosari. Di konsiderasi mengingat nomor 14 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Ini sudah dirubah dengan PP 1 tahun 2023 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Satu aja sekali. Baik, terima kasih Bapak Menteri Sosial yang terhormat. Akan dilakukan penyesuaian. Saya kembali terhadap konsiderasi mengingat dengan perbaikan. Apakah dapat disetujui Bapak Ibu? Terima kasih. Terhadap itu memutuskan, apakah dapat disetujui? Setuju Bapak Ibu? Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada acara ketiga, yaitu pembahasan dan penetapan keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Mekanisme pembahasan juga dimulai dari membahas judul dan seterusnya. Terhadap judul keputusan DPRD tersebut, apakah disetujui? Terima kasih. Terhadap konsiderasi menimbang, apakah disetujui? Terima kasih. Terhadap konsiderasi mengingat, apakah disetujui? Saya ikut. Silakan Bapak. Regulasi yang tadi saya sebutkan itu PP nomor 1 tahun 2023 atas perubahan PP 18 2017 itu disesuaikan masuk di dalam keputusan DPRD. Baik, terima kasih Bapak Yohanes Rosari. Kita akan melakukan penyesuaian. Sekali lagi terhadap hitung mengingat, apakah disetujui? Terhadap itu memutuskan, apakah disetujui? Terima kasih. Secara keseluruhan keputusan DPRD tersebut, apakah disetujui? Terima kasih. Dengan demikian maka keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ditetapkan dan diberi nomor K.05 garis miring DPRD garis datar NKT garis miring 8 Romawi garis miring 2024. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan masuk pada acara keempat yang akan dipandu oleh kepala acara. Penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2024. Hadirin dimohon berdiri. Kesempatan pertama diberikan kepada penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menandatanganinya. Selanjutnya diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk menandatanganinya.
dilanjutkan dengan penyerahan berat perda dari pimpinan DPRD kepada pemerintah. Dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyerahkan rancangan perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 untuk disesuaikan dengan Penandatanganan dan penyerahan selesai dari silakan duduk kembali. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dan kepada pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur disilakan. Yang saya hormati Ketua dan para wakil ketua serta anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris dan pimpinan organisasi KPR, insan pers dan media, hadirin yang saya hormati. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerahnya. Kita semua untuk kembali pada forum yang terhormat ini untuk melanjutkan agenda acara kita. Hari ini secara khusus kita diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024 dalam suasana damai dan penuh sukacita. Sidang paripurna Dewan yang terhormat. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024 merupakan rangkuman dari perubahan kebijakan umum APBD dan juga perubahan prioritas platform anggaran sementara atau PPAS serta dibahas dan ditetapkan menjadi nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Selasa tanggal 21 Agustus 2024. Selanjutnya, terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTB tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan kepada DPRD. Dari semua fraksi DPRD menyatakan mandat umum terhadap rancangan perubahan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2024. Sebelumnya menerima rancangan tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya guna disimpulkan kembali oleh Badan Anggaran DPRD bersama dengan KPD Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sidang paripurna
Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini telah melalui proses pembahasan mendalam dan komprehensif. Hasil kajian, koreksi dan perbaikan dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara. Persetujuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 merupakan kebijakan anggaran yang dalamnya pokok-pokok kebijaksanaan pegawai daerah untuk pelaksanaan perubahan APBD tahun 2024. Berdasarkan ketentuan pasal 111 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan daerah, disebutkan bahwa rancangan perda provinsi tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD dan rancangan perkara tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Menteri Keuangan 3 hari kerja sejak tanggal persetujuan rancangan perda provinsi tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, sehubungan dengan telah disetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024, saya atas nama pemerintah provinsi dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun mengenai pendapat, saran serta himbauan yang disampaikan oleh anggota dewan, baik melalui pandangan umum fraksi, rapat-rapat badan anggaran, laporan dan rekomendasi badan anggaran akan ditindaklanjuti sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku. Lebih lanjut, secara ringkas, postur perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut. Pendapatan daerah ditargetkan menjadi 4.993.321.941 berkurang sebesar 191.348.315 dari target awal sebesar 5.464.872.656 rupiah. Belanja daerah sebesar 5.999.584 rupiah, berkurang sebesar 70.487.690.908 rupiah dari awal sebesar 5.584.590.992 rupiah. Jika dibandingkan antara rancangan pendapatan daerah dan rancangan belanja daerah terjadi defisit sebesar 126.973.577.643 rupiah. Biaya neto sebesar 126.979.577.643 rupiah dari sebelumnya sebesar 5.712.519.436 rupiah. Dengan membandingkan defisit belanja dan pembiayaan itu, maka sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun depan atau serupa sebesar 0 rupiah. Akhirnya kami mengucapkan
mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala perhatian, kerjasama, kemitraan, dan juga kebersamaan selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan petunjuk dan memberkati baik maupun kita guna mewujudkan masyarakat PPP yang maju dan sejahtera. Terima kasih. Salam, salve, Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tahun 30 Agustus 2024 mendapat Gubernur Nusa Tenggara Timur dari Partai Adil. Terima kasih kepada pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah menyampaikan sambutan. Paripurna Dewan yang terhormat, keseluruhan acara telah selesai. Untuk itu rapat paripurna dapat kita akhiri. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang terhormat, maka dengan ini rapat paripurna ke-40 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur saya nyatakan ditutup dengan resmi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi 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 Om. Alhamdulillah.